bertiga akan melaksanakan tugas pengabdian di masyarakat. Untuk kegiatan ini, kami memilih melaksanakan gotong royong di Musola Manarul Huda yang berada di Desa Kaliwungu, RT 3 RW 6. Musola ini menjadi salah satu tempat ibadah dan pusat kegiatan warga sekitar. Maka dari itu, kami merasa tempat ini layak untuk menjadi bagian dari pengabdian kami. Gotong royong ini merupakan kegiatan bersama-sama yang kita lakukan bersama masyarakat untuk membersihkan dan merawat musola, sebuah tempat ibadah yang penting bagi umat Islam. Tujuan utama kami yakni menjaga kebersihan dan keindahan musola, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan khusyuk bagi jamaah yang beribadah. Kegiatan gotong royong ini kita melibatkan berbagai aspek, mulai dari persiapan sebelum kegiatan dimulai, pelaksanaan bersih-bersih, hingga evaluasi setelah selesai. Persiapan yang kita lakukan, pertama pembagian tugas. Sebelum kegiatan dimulai, perlu dilakukan koordinasi antar warga untuk menentukan jadwal, lokasi, dan tugas masing-masing. Persiapan yang kedua, yakni mempersiapkan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membersihkan musola, seperti sapu, pel, ember, sabun, dan alat pembersih lainnya. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi kepada warga tentang tujuan dan manfaat kegiatan ini. Selanjutnya, pelaksanaan. Kita membersihkan halaman dan area sekitar, membersihkan ruangan musola, membersihkan peralatan musola, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Yang terakhir, evaluasi. Penilaian hasil, yakni menilai hasil dari kegiatan bersih-bersih. Apakah musola sudah bersih dan rapi seperti yang diharapkan. Evaluasi proses, mengevaluasi jalannya kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Yang terakhir, pembelajaran. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk kegiatan gotong royong selanjutnya. Kegiatan ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, dalam kebersihan dan keindahan musola. Musola menjadi bersih, rapi, dan nyaman untuk beribadah. Kedua, dalam kebersamaan dan silaturahmi. Kegiatan ini mempererat hubungan antar warga karena dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, dalam edukasi dan kesadaran. Mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, terutama tempat ibadah. Yang terakhir, yakni kekuatan spiritual. Suasana musola yang bersih dan rapi dapat meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah. Dalam video ini, kita melakukan banyak kegiatan seperti menyapu halaman, menyapu bagian luar, mengepel, membersihkan debu, mengelap kaca, sampai membersihkan sekitar tempat wudhu. Kegiatan ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi kami, gotong royong adalah bentuk nyata atas kepedulian kita. Ini bukan hanya tentang bersih-bersih saja, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam lingkungan bermasyarakat. Gotong royong mengajarkan kita bahwa kerjasama bisa membuat sesuatu yang berat akan menjadi lebih ringan. Gotong royong bukan hanya kerja fisik, tapi tentang rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Dengan saling bantu dan bekerja sama, semua akan terasa lebih ringan. Kegiatan ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan menciptakan rasa kebersamaan di antara masyarakat. Kegiatan ini menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan tempat ibadah bersama. Gotong royong menjadi contoh positif bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini sudah berlangsung secara turun-temurun pada setiap menyambut hari raya. Karena dengan suasana musola bersih dan rapi, pelaksanaan ibadah menjadi lebih khusyuk. Namun, kegiatan ini dilakukan bukan hanya pada saat menyambut hari raya, namun juga dilakukan setiap sesuai dengan kondisi musola pada saat itu. Membersihkan rumah ibadah juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk menjaga kebersihan tidak hanya sebagai aspek fisik, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan spiritual di tempat ibadah. Kita tidak ada yang dibayar, tidak ada yang memerintah. Semua kita lakukan karena kesadaran dan kemauan untuk membantu. Dari kegiatan ini, kami dapat belajar bahwa pengabdian di masyarakat tidak harus besar maupun mewah. Yang terpenting adalah keikhlasan dalam hati, niat baik dalam hati, dan manfaat yang bisa kita rasakan dan dapat dirasakan oleh orang lain. Nama saya Pak Pramono. Saya tinggal di sini sekitar tahun 2010. Alhamdulillah semenjak ada musola ini dibangun sekitar tahun 2012. Setelah musola ini jadi, saya diberi amanat sama warga untuk jadi ketua pengurus musola hingga saat ini. Berarti tahun 2013 sampai tahun 2025 saya masih dikasih amanat sama warga untuk jadi ketua pengurus musola Manalika. Baik. Tanggapan kakak tentang kegiatan ini? Menurut pandangan saya tentang kegiatan gotong royong perlu banget. Memang walaupun gotong royong di perkotaan sudah memudar, tapi alhamdulillah walaupun kampung sini itu pendatang semua dari segala macam daerah, karena awalnya sini tanah gambling kan, terus yang dirikan rumah juga dari macam-macam daerah. Alhamdulillah kita semua bisa kompak dengan adanya musola ini. Kita jadi sering berkumpul karena tiap bulan ada jamiah atas nama Jamiah Musola Manalika. Jadi yang ikut jamiah itu ya jamaah yang itu yang ke musola Manalika ini. Jadi itu termasuk acara rutinan bulanan itu. Mengenai ada pengabdian masyarakat dari universitas kayak kemarin ini dari UIN Kudus, bagus, kami terima dengan baik. Alhamdulillah kemarin pas kebetulan ada acara bersih-bersih dari remaja musola, ya bisa bergabung dengan remaja musola. Alhamdulillah, ya terima kasih dibantu bisa jadi penyemangat remaja musola. Ada kakak-kakak dari fakultas, dari universitas yang mau
berkunjung ke sini, jadi bisa lebih semangat lah remaja musola. Dan kami dukung sekali untuk perkembangan itu mengabdi di masyarakat. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan boleh pas ini ada kerja bakti di lingkungan, membersihkan rumput-rumput atau membersihkan yang lainnya. Biasanya tuh menjelang Ramadan atau pas menjelang ada pengajian itu punya kerja bakti bersama. Ya, alhamdulillah sini selalu kompak semua. Dan kalau masalah gotong royong kerja bakti tidak ada problem. Ya memang dari saya setelah aku pengurus musola ya harus pinter-pinter itu mengambil sikap dalam tengah supaya tidak condong ke sana terlalu lebih, condong ke sini terlalu lebih. Jadi semua merasa diperhatikan, semua merasa didukung, akhirnya biar tetap kompak bersama untuk selalu membawa musola ini menjadi makmur, banyak kegiatan yang dengan manfaat. Jadi bagaimana cara agar semangat gotong royong itu terus terjaga di masyarakat? Ya tadi agar semangatnya ya memang kita harus ada yang bisa di leadernya ya hati-hati. Saya sebagai leader berusaha untuk balance dan menjadi pemompa semangat dari warga kita. Jadi saya tetap berusaha balance, tidak condong ke sana, tidak condong ke sini. Semua saya anggap saudara, semua adalah saudara kita. Tidak usah membeda-bedakan, walaupun mereka tidak ke musola, tapi toh mereka juga dulu mendukung berdirinya musola. Walaupun mereka jarang berjamaah, tapi kalau ada apa-apa kerja bakti mereka mau. Tetap kita rangkul, siapa tahu nanti juga lama-kelamaan akan ikut berjamaah. Pokoknya walaupun tidak berjamaah, kita tidak boleh mendiskriminasikan mereka. Tetap kita rangkul, ya jalannya ya kita ikut aja kerja bakti di musola. Mau ternyata mau dan suka, bahkan bukan hanya tenaga, bantuan snack, makanan mereka siap. Seperti kalau ada kerja bakti baru ada suara speaker aja, makanan sudah pada keluar, ikut kerja bakti plus bawa makanan dan minuman. Kalau ada acara Ramadanan tidak usah kita kopiai mereka, ya kasih kirim untuk berbuka ada, untuk tadarus ada. Di samping itu ya kita juga mengatur bergiliran mereka ya, kalau kita atur bergiliran ya lalu membantu, tidak menolak. Nah, itulah bagaimana kita pinter-pinter memompa semangat mereka. Intinya kita jangan menjadi yang penggerak, tidak boleh membeda-bedakan lah, tidak boleh merendahkan yang sebelah sini atau yang sebelah sana. Kita anggap semua kita saudara, ini musola kita bersama, ayo kita jaga bersama, ayo kita meriahkan bersama. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak untuk kegiatan seperti ini ke depannya? Harapan kakak untuk JPA. Harapan saya ya untuk dari mahasiswa ya. Saya ya untuk dari mahasiswa ya, ya lebih giat dan bersungguh-sungguh. Kalau memang benar-benar mengabdi masyarakat, ya di samping ini kan kerja bakti kecil-kecilan, lebih condong aja terjun ke yang lebih besar, event-event yang lebih besar, misalnya pada saat
ada pengajian besar, boleh ikut bergabung. Mungkin ada yang lebih besar, contohnya misalnya ada panitia korban di masjid, silakan ikut ke yang lebih besar di masjid aja. Seandainya mengingat di musola, ya tetap kami terima. Baik, terima kasih Pak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Ya, terima kasih. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقباب الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.